Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Juniana dari kelas 5. Di sini saya akan menjelaskan makhluk hidup dari dua kingdom yang berbeda, yaitu protista dan monera atau bakteri. Jadi protista itu adalah kelompok organisme eukariotik yang pada umumnya memiliki sel tunggal dan beberapa juga ada yang multiseluler sederhana. Jadi protista ini adalah makhluk hidup yang dia tuh karakteristiknya mirip hewan, tumbuhan, dan ada juga yang mirip seperti jamur. Nah, protista dibagi jadi 3 kelompok. Yang pertama ada protista mirip hewan atau protozoa. Dia ini hidupnya itu hemototrof. Jadi dia itu membutuhkan organisme lain untuk bertahan hidup. Uh, salah satu contoh dari protozoa ini ada yang sering kita dengar yaitu amuba. Nah, selanjutnya ada protista mirip tumbuhan atau alga. Nah, jadi protista mirip tumbuhan ini dia itu bisa berfotosintesis seperti tumbuhan, tapi struktur tubuhnya berbeda dengan tumbuhan. Nah, selanjutnya ada protista mirip jamur. Jadi protista mirip jamur ini dia itu hidupnya sebagai dekomposter atau sebagai parasit. Nah, selanjutnya ada bentuk tubuh dari protista ini. Jadi bentuk tubuh dari protista ini sebenarnya ada yang bentuknya itu ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang mirip seperti cerobong, sama ada yang seperti filamen. Nah, selanjutnya ada eh, cara berkembang biak dari protista ini. Cara berkembang biak dari protista ini dibagi jadi dua, yaitu aseksual dan seksual. Kalau untuk yang aseksual itu dia tidak membutuhkan organisme lain untuk berkembang biak. Jadi dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Jadi ada tiga jenis uh, cara berkembang biak aseksual di protista ini. Jadi ada pembelahan binet, pembelahan ganda, sama ada tunas. Nah, selanjutnya ada yang seksual. Kalau yang seksual ini dia membutuhkan organisme lain untuk berkembang biak. Uh, Dibagi lagi jadi 4 jenis, yaitu ada isogami, ada singami, ada anisogami, sama ada ogami. Nah, selanjutnya tempat hidup si protista ini biasanya di tempat-tempat berair. Nah, protista ini sangat berpengaruh ke ekosistem maupun sebagai produsen atau sebagai rantai makanan. Mungkin itu penjelasan singkat dari protista. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bakteri atau monera. Jadi bakteri atau monera ini dibagi jadi dua, yaitu ada Archaeobacteria dan Eubacteria. Nah, cukup mudah membedakannya kalau Archaeobacteria itu hidupnya di tempat-tempat yang ekstrim seperti mempunyai kadar garam yang tinggi, kadar asam yang tinggi, atau bahkan panas yang tinggi. Terus kalau untuk Eubacteria itu dia itu biasanya tempat hidupnya itu yang biasa sering kita temui kayak di tanah, di air, di udara, pokoknya di tempat-tempat yang sering kita temui. Nah, selanjutnya ada cara berkembang biak dari bakteri ini. Cara berkembang biak ini sama kayak protista. Jadi ada aseksual sama seksual. Kalau aseksualnya itu dia tuh gak butuh organisme lain untuk berkembang biak. Jadi dia itu kalau bakteri cuman pembelahan binder aja. Selanjutnya ada eh, ada seksual. Kalau seksual itu ada transfugasi, ada transformasi dan konjugasi. Kalau transformasi dan konjugasi ini dia ini cukup sama, hanya membutuhkan organisme bakteri untuk berkembang biak. Tapi kalau yang transfugasi ini dia itu membutuhkan virus bakteriofag untuk berkembang biaknya. Selanjutnya ada bentuk tubuh dari bakteri ini. Bentuk tubuhnya itu ada 3, ada bacillus, ada coccus, ada spiral. Nah, kalau yang bacillus ini dia itu biasanya hidupnya itu menyendiri, tapi ada beberapa juga yang berkelompok. Kalau coccus itu dia itu hidupnya ada beberapa yang menyendiri, tapi biasanya itu berkelompok. Kalau yang spiral itu dia itu memiliki flagela untuk bergerak-gerak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.